Rizky berhenti sejenak sebelum menghela nafas, tapi kita masih manusia, kita masih menginginkan kehidupan normal. Jauh di lubuk hati kita ada harapan untuk kembali ke bumi, untuk menyentuh rumput asli, dan merasakan angin yang sebenarnya. Keinginan ini tidak mendalam, cukup untuk mengalihkan perhatian penelitian kita, tapi itu masih akan mempengaruhi kita sesekali. Dan keinginan ini akan selalu ada selama kita terjebak di sini. Aku takut suatu hari kita akan menjadi gila jika kita tidak diizinkan kembali ke bumi untuk menikmati kebebasan yang pantas kita dapatkan. Sebagian besar dari kita masih dapat menoleransi kehidupan seperti ini untuk saat ini, tetapi saya dapat melihat titik puncaknya akan datang. Sam langsung terdiam. Dia bisa merasakan frustrasi dari kata-kata Rizky. Terjebak di tempat tanpa emosi seumur hidup tidak akan lebih buruk daripada siksaan yang sebenarnya. Jika dia dicegah untuk mengalami alam dan kebebasan seumur hidup, dia pasti akan menjadi gila. Saya tidak tahu ini adalah situasi yang Anda semua alami, kata Kinan lembut. Ini berarti ibunya juga tumbuh di lingkungan seperti itu. Rizky memandangnya dan berkata dengan agak bersemangat, oleh karena itu, kami memohon Anda untuk datang menyelamatkan kami. Nona Kinan, hanya Anda yang dapat mengeluarkan kami dari tempat ini dan membantu kami kembali ke bumi. Kinan mengangguk, jangan khawatir, aku berjanji untuk mencoba yang terbaik. Rizky berubah serius dan membungkuk dalam-dalam. Nona Kinan, jika Anda dapat membantu kami, maka Anda akan selamanya menjadi penyelamat kami. Kami akan mendengarkan perintah Anda mulai sekarang sebagai tanda terima kasih kami. Kinan berkata dengan lembut, tidak perlu untuk itu, saya hanya melakukan tanggung jawab saya. Selain itu, saya tidak dapat menjamin 100% bahwa saya akan dapat membantu Anda. Rizky masih menambahkan dengan penghargaan, bahkan jika kamu tidak bisa, kami akan selalu mengingat kebaikanmu. Anda telah mengambil banyak risiko datang ke sini sendirian. Itu patut kami hormati dan apresiasi. Tentu saja, kami juga sangat menghargai pengorbanan dan kontribusi Tuan Fano dan Tuan Sam. Fano berkata langsung, alasan saya di sini adalah karena Kinan. Dia adalah tunangan saya, jadi saya akan mendukungnya dalam semua usahanya. Aku juga. Aku pengawal Kinan. Aku di sini hanya untuk melindunginya, tambah Sam. Namun, Rizky dan anak buahnya masih sangat berterima kasih kepada mereka. Jelas bahwa mereka benar-benar ingin meninggalkan tempat terkutuk itu. Lagi pula, siapa yang tidak mau setelah puluhan tahun terjebak di sana? Rizky melanjutkan tur. Pangkalan itu memiliki banyak bangunan yang tampak seperti pabrik. Rizky membawa mereka ke pabrik, tempat itu hampir sepenuhnya otomatis. Mesin-mesin di sana semuanya kelas atas dan bahan mentah yang mereka tangani hampir semuanya adalah kristal energi hitam. Rizky mengatakan kristal adalah jenis mineral ajaib yang dapat ditemukan di bawah permukaan bulan. Penggunaannya sangat banyak dan dapat digunakan untuk hampir semua tujuan. Rupanya, Boy William menemukan mineral ini setelah dia pertama kali tiba di bulan. Dia mengetahui tentang nilainya yang sangat besar dan menggunakannya untuk membangun pangkalan ini di bulan, dan sejak saat itu, plotnya untuk mendominasi bumi dimulai. Selama masa lalu dekade, kami telah menggunakan bahan ini untuk memperluas basis ini ke apa yang Anda lihat hari ini. Rizky mengungkapkan segalanya kepada mereka, bahkan informasi yang tidak mereka minta. Benda ini memang luar biasa, puji Kinan. Tanpa ini, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kamu benar, itu sebabnya kami menyebut mereka biji ciptaan, mereka adalah barang kami yang paling berharga. Ini mungkin kontribusi terbesar Boy William bagi dunia, kata Sam objektif. Rizky setuju. Dari sudut pandang tertentu, Boy William memang karakter yang luar biasa. Sejujurnya, jika bukan karena standar hidup yang mengerikan di sini,
kita semua di sini akan memujanya. Pengetahuan dan matanya untuk penelitian tak tertandingi. Keenan, Vano dan Sam setuju dengannya. Boy William memang orang yang cakap. Sayangnya, dia telah menyia-nyiakan bakatnya untuk kejahatan. Dengan kejeniusannya, dia bisa dengan mudah membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia manusia. Namun, dia dipelintir oleh ambisinya sendiri. Kemudian lagi, mungkin karena dia dilahirkan di atas semua orang, ketenaran dan kemuliaan yang normal tidak cukup baginya. Dia hanya akan puas dengan melakukan sesuatu yang besar seperti mendominasi dunia. Vano bertanya dengan sungguh-sungguh, "Di mana Boy William? Kami ingin bertemu dengannya." Rizky mengangguk setelah ragu-ragu. "Ya, pertemuan itu tidak bisa dihindari. Tapi saya menyarankan Anda untuk mempersiapkan diri karena dia agak menakutkan melihat saat ini." Ketiganya tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Apa yang dia maksud dengan itu? Rizky membawa mereka ke gedung tertinggi yang terletak di tengah pangkalan. Bangunan yang dirancang unik itu memancarkan cahaya redup. Rizky menjelaskan bahwa itu adalah lampu listrik. Bangunan itu sendiri hitam seperti malam. Untuk memastikan adanya variasi antar bangunan, setiap permukaan bangunan disematkan lampu listrik untuk menghasilkan warna dan bentuk yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Karena bangunan ini adalah kediaman Boy William, bangunan ini selalu memancarkan cahaya yang tampak suci. Mereka telah mengubahnya menjadi penjara Boy William, dan hanya dia yang tinggal di sana sekarang. Boy ditahan di lantai atas gedung. Bangunan itu memiliki 7 lantai secara total, dan setiap lantai memiliki tujuan uniknya sendiri. Lantai dasar adalah lobi, yang kedua adalah ruang pertemuan Boy, yang ketiga penyimpanan informasi, keempat adalah laboratorium penelitian Boy, yang kelima adalah ruang kontrol informasi, keenam adalah pusat rekreasi Boy, dan yang ketujuh adalah ruang tamu miliknya. Keenan dituntun ke atas gedung, dan ketika mereka sampai di lantai 6, Sam bertanya, "Kamu bilang lantai ini untuk rekreasi? Tapi aku hanya melihat mesin aneh ini dan layar besar itu, untuk apa?" "Bermain game." Ruangan yang luas itu memiliki dinding yang dilengkapi dengan layar elektronik besar dan sebelumnya ada kursi rumit yang lebih mirip kabin. Bahkan Keenan tidak bisa mengerti untuk apa benda itu. Rizky dengan kasar menjelaskan, itu adalah perangkat realitas virtual yang sepenuhnya masuk akal. Jika Anda duduk di dalamnya, Anda dapat mengalami dunia simulasi yang muncul di layar. Hal-hal yang terjadi di dunia virtual, Anda akan merasakannya secara langsung. Sebuah perubahan dunia akan memberi Anda pengalaman yang sama sekali berbeda. Sam melebarkan matanya karena terkejut. Apakah itu benar-benar luar biasa? Ya, ini adalah hiburan terbaik yang kami miliki di sini. Ada kabin pengujian dunia maya yang tersedia di luar. Anda dapat mencobanya kapan saja jika Anda tertarik. Sam segera mengingat tawaran itu. Namun, Keenan dan Vano tidak begitu tertarik. Teknologi semacam ini juga dimiliki bumi, tetapi hanya dalam bentuk teoretis. Orang-orang di bulan telah membangunnya. Boy telah membuat hampir semua eksperimen teoretis menjadi kenyataan di sini. Pangkalan bulan adalah dunia fiksi ilmiah. Mereka yang menyukai genre ini akan sangat menyukai tempat ini. Setelah tur singkat, mereka siap untuk naik ke lantai 7 untuk bertemu Boy. Kelompok Keenan menegakkan punggung mereka. Mereka masih gugup untuk bertemu dengannya karena Boy bukan orang biasa. Dia baru saja di dalam, tetapi dia telah kehilangan kewarasannya dan telah mundur ke dunianya sendiri. Oleh karena itu, aku yakin dia tidak akan menanggapi kalian dengan cara apapun. Rizky mengingatkan mereka sambil mendorong pintu yang berat itu. Masih ada pintu besi di dalamnya, mereka hanya bisa melihat Boy melalui jeruji besi.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.